Oke, kali ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu psikologi dan kekristenan, atau mungkin bicara tentang psikologi dan teologi. Ini adalah dua bidang ilmu yang berbeda, tetapi juga bicara tentang sebuah keyakinan. Dan pembahasan kali ini saya ingin mengajak kita memahami tentang bagaimana relasi antara teologi dengan psikologi atau kekristenan dengan psikologi. Jadi pembahasan kita mengarah pada pembahasan tentang psikologi dan kekristenan. Paul Gunadi pernah mengemukakan ada 9 kesamaan antara teologi dengan psikologi. Yang pertama itu bicara tentang kesamaan terhadap keduanya mempunyai respek yang tinggi terhadap manusia sebagai individu yang hidup dan bukan sebagai sesuatu yang abstrak. Teologi maupun psikologi sama-sama memandang bahwa manusia itu adalah sebuah individu yang hidup, bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang tidak bisa diamati, bukan sesuatu yang tidak jelas. Kemudian yang kedua, keduanya mengakui, baik teologi maupun psikologi mengakui bahwa faktor-faktor biologis dan psikologi saling terkait. Baik kekristenan maupun psikiatri mengakui bahwa yang subpersonal dan yang non-personal mempengaruhi yang personal. Jadi dua-duanya, baik teologi maupun psikologi, mengakui hal ini. Lalu kesamaan yang ketiga adalah keduanya percaya bahwa perilaku yang neurotik, seaneh dan setidak masuk akal apapun, tetap mempunyai makna. Jadi ini bicara tentang perilaku yang neurotik, yang seaneh dan setidak masuk akal apapun, semua memiliki makna. Kemudian keduanya mengakui pentingnya sikap mendengarkan sebagai teknik penyembuhan. Baik teologi dengan konseling Kristennya, kemudian psikologi juga dengan konseling secara psikologis, mengedepankan teknik mendengarkan sebagai satu pendekatan untuk proses penyembuhan ketika mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan situasi kejiwaan seseorang. Kemudian yang kelima ini berkaitan dengan pertumbuhan manusia. Jadi psikologi dan teologi sama-sama meyakini bahwa kehidupan manusia merupakan satu proses pertumbuhan yang dinamis, di mana kedewasaan yang sejati dapat terhambat oleh faktor-faktor perkembangan. Jadi manusia bisa tidak mengalami pertumbuhan atau tidak menjadi dewasa karena ada hambatan dari berbagai faktor. Teologi punya pandangannya sendiri, psikologi punya pandangannya sendiri. Tetapi keduanya meyakini bahwa manusia merupakan satu proses pertumbuhan yang dinamis, yang menuju kepada sebuah kedewasaan. Kemudian yang keenam keduanya menentang moralisme atau kepatuhan lahiriah terhadap aturan yang legalistik sebagai penghambat pertumbuhan yang sejati. Jadi teologi dan psikologi keduanya menentang hal ini. Yang ketujuh, psikologi dan teologi mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap karakter yang bersifat delusif dan proyektif yang tampil dalam aktivitas dan pikiran religius. Kemudian kesamaan ke-8 adalah keduanya menyadari bahwa konflik emosional bisa merintangi energi psikis, yang pada akhirnya menghasilkan keletihan, kekakuan, ketertekanan, terkekangan, dan hilangnya kepekaan. Jadi ini persamaan yang ke-8. Persamaan ke-9 adalah keduanya menekankan pentingnya kasih dalam kehidupan dan pemulihan. Baik psikologi maupun teologi, dua-duanya menekankan pentingnya kasih, meskipun konsep kasihnya pasti akan berbeda. Ketika kita melihat dari sisi kasih dalam perspektif teologi, maka ada satu penekanan kasih agape itu, di mana Allah mengasihi manusia
dan hal ini tentunya akan berbeda dengan perspektif dari sisi psikologi. Kemudian bagaimana dengan posisi teologi dengan teologi? Kita sudah melihat kesamaan dari teologi dan psikologi, tetapi tentunya ada posisi antara teologi dengan psikologi. Posisi yang pertama adalah teologi melawan psikologi. Jadi dalam posisi ini terdapat beberapa hal yang mendasari posisi teologi Kristen melawan psikologi. Dalam penerapan bidang konseling misalnya, Rudi Allo, seorang dosen dari Institut Alkitab Tyrannus, itu menjelaskan beberapa dasar posisi yang menentang psikologi. Rudi Allo pernah berpendapat Alkitab memberikan dasar yang lebih tegas dan jelas dalam berbicara tentang saling menasihati, menghibur, dan menolong dalam kesukaran. Kemudian secara tradisi, sejak gereja berdiri telah menimbulkan telah ada penyembuhan jiwa, sementara penyembuhan jiwa yang dilakukan psikoterapi sama sekali tidak alkitabiah. Lalu pandangan kedua dari Rudi Allo adalah pelaksanaan bimbingan dan konseling alkitabiah seperti yang dilakukan oleh J. Adam lebih berhasil dibandingkan dengan psikoterapi. Nah, berdasarkan fakta sejarah, tidak ada seorang pun yang dapat menunjukkan bahwa terapi atau bimbingan psikologis lebih unggul dari bimbingan dan konseling alkitabiah. Dan pandangan keempat dari Rudi Allo adalah dalam implementasinya pada bimbingan dan konseling, metode psikologi diyakini bertentangan dengan metode alkitabiah. Nah, dasar lain yang mendasari penolakan pada psikologi adalah pandangan tentang manusia dan dosa. Tentunya ada satu pandangan yang cukup tajam dalam hal ini. Jadi teologi dengan psikologi punya pandangan yang cukup tajam tentang manusia dan dosa. Dari sisi teologi meyakini bahwa manusia itu berdosa, sementara perilaku manusia terjadi karena dosa. Sementara dari sisi psikologi meyakini bahwa perilaku buruk itu terjadi karena faktor lingkungan, faktor keluarga, dan tidak ada satu keyakinan bahwa hal itu terjadi karena dosa. Jadi psikologi umpama melihat berbagai pendekatan teoritisnya mengacu pada eksperimen-eksperimen yang dilakukan pada hewan. Sementara pada sisi teologi kemudian melihat manusia sebagai satu pribadi yang digambarkan oleh Alkitab sebagai ciptaan yang serupa dalam gambar dan rupa Allah. Ini sesuatu yang berbeda. Alkitab menunjukkan perilaku manusia itu dari manusia itu sendiri, bagaimana ia berperilaku. Tetapi psikologi kemudian menjelaskan bagaimana manusia berperilaku menggunakan berbagai eksperimen, meskipun juga diamati dari manusia itu sendiri, tetapi dalam beberapa pendekatan pengamatan dilakukan pada hewan dan kemudian beberapa bagian yang lain. Manusia dengan hewan pada satu sisi bisa saja memiliki kemiripan pada perilaku, tetapi secara natur manusia dan hewan adalah satu makhluk yang berbeda. Manusia adalah ciptaan yang memiliki akal, pikiran yang kemudian bisa berkembang dan kemudian terus berproses. Karena secara teologi manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah yang penuh kreasi, penuh imajinasi dan kreativitas. Manusia bukanlah sebuah gambaran dari seekor monyet, anjing, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai media untuk observasi dari penelitian-penelitian tersebut. Jadi Martin Bogdan misalnya, dia menolak akhirnya satu pandangan kecenderungan pandangan psikologi yang memandang bahwa keadaan manusia karena proses kelahiran sebagaimana teori dari Otto Rank. Jadi kemudian tahap-tahap psikoanalisis yang dari Sigmund Freud
Jadi teologi dan psikologi ini berada dalam posisi teologi menolak psikologi, karena dianggap bahwa psikologi merendahkan manusia, karena dianggap bahwa manusia menjadi buruk karena perilaku yang kemudian setelah manusia hidup. Tetapi teologi meyakini satu posisi yang berbeda, bahwa manusia itu rusak karena keberdosaan manusia, dan keberdosaan itu terjadi karena keberdosaan pertama kali oleh Adam dan Hawa. Jadi ini posisi yang jelas dalam posisi pertama. Posisi yang kedua adalah psikologi menolak teologi. Jadi pada posisi ini psikologi merasa bahwa psikologi memiliki jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan manusia. Jadi beberapa tokoh psikologi meyakini bahwa agama cenderung merusak manusia sehingga dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Dan ini yang kemudian menimbulkan pandangan bahwa teologi bukan sesuatu yang bisa diterima. Ada kecenderungan bahwa pemahaman bahwa teologi itu tidak ilmiah, teologi tidak bisa dipertanggungjawabkan, teologi tidak bisa diamati. Pada tahap yang membahayakan, kelompok-kelompok dari psikologi yang menolak teologi itu justru kemudian menyarankan beberapa orang untuk meninggalkan agama, karena dianggap bahwa agama sudah tidak bisa membantu manusia, tidak bisa menjadi alat bantu bagi manusia. Jadi ini satu posisi yang kemudian berseberangan. Jadi Meyer pernah mengatakan bahwa posisi psikologi dianggap memiliki jawaban, sementara kekristenan itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting, bahkan merusak, karena dianggap halusinasi, memikirkan membangun sebuah konsep tentang Allah yang tidak pernah bisa dilihat, Allah yang tidak pernah bisa dibuktikan keberadaannya, Allah yang tidak pernah, Tuhan yang tidak pernah bisa dihadirkan secara fisik. Dan ini kemudian persoalan yang menyebabkan kemudian psikologi menganggap bahwa teologi itu tidak penting, sehingga kelompok ini menolak psikologi. Padahal kita bisa melihat dua sisi yang berbeda ini sebenarnya harus perlu keterbukaan menghadapi dua sisi ini. Kemudian posisi berikutnya adalah psikologi dan teologi itu sejajar. Nah, ada pandangan bahwa psikologi dan teologi itu setara, dua-duanya berjalan dalam bagiannya masing-masing. Psikologi berjalan dalam teorinya sendiri, teologi berjalan dalam bagiannya sendiri, psikologi sendiri. Dua-duanya tidak bisa saling mempengaruhi, dua-duanya tidak bisa saling bertemu. Dua-duanya adalah bidang ilmu yang berseberangan, dua-duanya adalah bidang yang berbeda. Jadi ini diposisikan secara sejajar, tetapi tidak bisa bertemu. Dua-duanya adalah sebuah bidang yang kemudian dianggap menemukan kebenarannya masing-masing dengan caranya masing-masing. Dan psikologi menemukan dengan caranya sendiri, kemudian teologi menemukan dengan caranya sendiri. Ini posisi yang ketiga, bahwa psikologi dan teologi dianggap sebagai satu bidang yang sejajar, yang semuanya memiliki peran bagiannya masing-masing dan tidak dapat dipertemukan. Sementara posisi yang keempat dari teologi dan psikologi adalah adanya integrasi. Jadi psikologi dan teologi itu terintegrasi. Nah, ini seperti yang dilakukan dalam pelayanan konseling, seperti dilakukan oleh Yulianto Simanjuntak misalnya, atau kemudian dari Yakub Susabda. Jadi psikologi diupayakan untuk integrasikan dengan konseling Kristen.
sebuah contoh perlunya psikologi dalam pelayanan adalah untuk membedakan mana kerasukan setan, mana yang gangguan kejiwaan, memahami apa itu histeria, kemudian memahami tentang schizophrenia, bipolar, dan berbagai hal yang lain. Dan dua-duanya kemudian diintegrasikan. Ada yang mengintegrasikan dengan cara menggunakan psikologi untuk mendiagnosa permasalahan, tetapi melakukan pendekatan dengan pendekatan konseling yang bersifat alkitabiah, yang lebih biblikal, dan kemudian melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat Kristiani. Jadi dua hal ini yang dilakukan oleh beberapa kelompok, yaitu menggabungkan antara teologi dengan psikologi. Tentunya dalam hal ini harus memperhatikan beberapa prinsip ketika kita ingin menggabungkan psikologi dengan teologi. Kita tidak bisa menggabungkan dua-duanya begitu saja, karena dua-duanya adalah sebuah bidang ilmuwan yang berbeda, tetapi memiliki beberapa kesamaan seperti dikemukakan tadi. Jadi psikologi dengan teologi itu punya perannya masing-masing begitu, dan ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan tentang hal ini. Psikologi punya peran membantu mengerti perkembangan perilaku orang. Misalnya dalam teori psikologi perkembangan, bagaimana kemudian manusia dalam perkembangannya melalui proses dari setiap tahun terus mengalami perkembangan, dan bagaimana perubahan itu terjadi. Psikologi menyajikan hal itu, karena psikologi mengamati manusia dalam perkembangannya terus berlanjut. Jadi biasanya ini diperlukan dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang konseling. Kemudian psikologi membantu memahami perkembangan atau cara belajar seseorang. Nah, ini biasanya dalam pendidikan Kristen kemudian kita memerlukannya, karena akan tertolong dengan adanya psikologi perkembangan dan psikologi pendidikan. Tetapi tentunya kita tidak menyetujui ketika membangun pemahaman atau argumentasi atau keyakinan tentang perilaku manusia didasarkan pada hasil analisis pada hewan, umpama penelitian behavioristik. Bagaimana kemudian eksperimen dilakukan kepada hewan yang perilakunya jika diberikan daging, hewan itu akan menjulurkan liurnya dan kemudian meneteskan air liur, lidahnya dijulurkan kemudian meneteskan air liur, dan akhirnya itu dibangun menjadi satu teori bahwa jika manusia dibiasakan seperti anjing itu, dia akan berperilaku seperti itu. Tentunya ada sisi yang berbeda dalam pandangan teologi. Itu sebabnya dalam teologi sistematika kita perlu memahami, mempelajari tentang antropologi. Tentunya bukan antropologi dalam perspektif antropologi budaya atau teori antropologi secara umum, tetapi kita melihat antropologi dari sisi perspektif Alkitab, yang kemudian kita perlu memahami hidup manusia dari sisi antropologi Alkitab. Peran psikologi ketiga itu adalah membantu membedakan antara gangguan jiwa dan kerasukan setan. Jadi saya sudah utarakan hal ini. Jadi Alkitab memberi penjelasan bagaimana seorang mengalami kerasukan setan, sementara psikologi membantu memahami gangguan kejiwaan seseorang yang sering kali nampak sebagai seorang yang sedang kesetanan. Saya menyebut sebagai orang yang kesetanan. Dia tidak kerasukan, tetapi berperilaku seperti orang yang sedang kerasukan. Histeris, rontak, lari sana sini, berteriak-teriak dan lain sebagainya seperti orang kerasukan. Tetapi sebenarnya dia tidak, dia sedang mengalami gangguan secara psikologis yang mungkin akibat berbagai hal, bisa kehilangan dan lain sebagainya. Dan saya mengatakan bahwa ini situasi sebagai seorang yang sedang kesetanan, karena berperilaku seperti sedang kerasukan setan, tapi dia tidak kerasukan setan. Psikologi menolong kita memahami, oh ini orang yang sedang alami. Tetapi mungkin tidak, orang yang sedang mengalami gangguan psikologi juga dirasuki oleh roh jahat. Bisa saja Alkitab menemukan
bahwa ada orang-orang yang kemudian dirasuk, diganggu oleh roh jahat. Nah, ketika kita melakukan integrasi antara teologi dengan psikologi, kita harus memperhatikan hal ini. Dan ini saya mengacu kepada gagasan dari Rudy Allow bahwa dalam prinsip integrasi kita harus setuju bahwa psikologi berada di bawah otoritas Alkitab. Tentunya kita harus berada dalam posisi sola scriptura, bahwa Alkitab adalah satu kebenaran mutlak dan kemudian segala sesuatu harus diukur dari sisi Alkitab, dan Alkitab memiliki otoritas atas hal ini. Apapun pandangan psikologi, semua juga harus dilihat dari sisi perspektif Alkitab. Ketika kemudian kita memahami perilaku manusia, kita tidak dapat memungkiri bahwa lingkungan itu bisa mempengaruhi perilaku manusia menjadi buruk. Hal ini kemudian tergambar dari sisi psikologi, bahwa psikologi mengamati manusia hidup dalam lingkungan yang kumuh, kemudian membangun kebiasaan hidup yang juga tidak tertib. Tetapi Alkitab juga melihat bahwa ada perilaku buruk manusia itu akibat dari dosa. Dan itu kemudian digambarkan dari dalam sejarah Alkitab. Bagaimana kemudian Kain dan Abel, ada iri, dengki di situ. Kemudian ada Adam dan walaupun ini sebenarnya terjadi juga di dalam lingkungan keluarga yang berdosa. Kemudian yang kedua, menegaskan bahwa Alkitab adalah penyataan Allah yang tidak pernah salah. Kita harus meyakini ineransi Alkitab. Alkitab tidak pernah salah dan Alkitab tidak salah. Ketika orang memperdebatkan, orang mengatakan ini kok Alkitab tidak konsisten. Kalau kita melihat pada teks Alkitab dalam tulisan yang asli, maka kita tidak akan melihat perubahan. Tetapi kemudian orang mempeributkan ketika ada terjemahan-terjemahan dalam beberapa tahun mengalami penyesuaian. Kita juga harus menyadari bahwa terjemahan itu harus disesuaikan, karena manusia juga mengalami perubahan, penyesuaian makna. Tetapi secara prinsip itu tidak berubah. Dan kita harus meyakini bahwa Alkitab tidak pernah salah ketika kita melakukan integrasi antara teologi dengan psikologi. Alkitab juga memiliki kontrol fungsional atas pemikirannya. Jadi Alkitab memiliki kontrol fungsional atas pemikirannya. Jadi Alkitab tidak dipengaruhi oleh yang di luar Alkitab, tetapi Alkitab punya fungsi kontrol fungsional atas pemikirannya. Kemudian orang yang melakukan integrasi harus melakukan hal berikut. Pertama, memiliki pemahaman dan pendirian teologi Kristen yang dalam dan benar. Jadi pemahaman dan pendirian teologi Kristen yang dalam dan benar akan menolong seseorang untuk melakukan integrasi, untuk menjadi lebih teliti dan kritis dalam melakukan integrasi. Karena kita perlu memiliki sudut pandang yang lebih tajam, sudut pandang yang lebih jelas terkait dengan hal ini. Kita harus meyakini bahwa dalam melakukan integrasi kita harus memilah mana yang bisa digunakan, mana yang tidak, mana hal yang tepat, mana yang tidak tepat dari sisi teologi dan sisi kekristenan. Dan kita harus memperhatikan hal ini. Kita harus hati-hati. Itu sebabnya kita harus membangun pemahaman teologi Kristen yang benar dan dalam. Dan ini akan mempengaruhi pelayanan kita. Kita tidak boleh dipengaruhi 100% secara psikologi, tetapi Alkitab selalu menjadi satu tolok ukur. Teologi kita kemudian menjadi satu tolok ukur yang kemudian menjadi ukuran untuk kita melakukan integrasi ketika kita ingin menggunakan psikologi di dalam pelayanan kita misalnya. Lalu memahami pandangan Alkitab tentang manusia, dosa dan perilaku manusia. Di sini sisi yang paling tajam dalam perbedaannya ketika kita bicara manusia, dosa dan perilaku manusia. Dalam pandangan psikologi misalnya, terdapat perbedaan yang jelas tentang dosa. Sehingga jika mengintegrasikan psikologi dengan teologi, harus memahami pandangan Alkitab tentang manusia itu, tentang dosa dan perilaku manusia. Psikologi tidak pernah meyakini tentang adanya dosa itu. Jadi dosa tidak ada dalam pandangan psikologi.
perilaku buruk manusia itu terjadi ya karena faktor lingkungan, sehingga yang harus dilakukan adalah perbaikan lingkungan. Tentunya akhirnya kemudian mengesampingkan peran sesuatu yang metafisik, yaitu Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya, yang kemudian menyadarkan akan perilaku yang buruk, menyadarkan akan keberdosaan, yaitu kemudian mengalami pembaharuan hidup. Nah, waktu yang diberikan untuk studi psikologi tidak boleh lebih banyak dibandingkan untuk studi Alkitab. Dalam kekristenan, studi Alkitab merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. Jangan sampai kemudian kita terlalu asik belajar psikologi, kita kemudian mengesampingkan bahwa ada satu yang paling mendalam yang harus kita kaji, ialah Alkitab. Alkitab adalah sumber yang begitu kaya. Bagaimana kita melihat misalnya dalam Perjanjian Lama, perilaku Abraham ketika dia lapar, perilaku kemudian Daud, Saul dan lain sebagainya, dan semua tergambar di dalam Alkitab bagaimana manusia berperilaku menghadapi kesulitan dan lain sebagainya. Bahkan nanti kemudian ketika kita belajar dari teologi Perjanjian Baru, kita akan melihat satu sisi psikologi dari Paulus itu sendiri, bagaimana dia menghadapi penderitaan tetapi tetap kuat. Dan itu kemudian menjelaskan bagaimana perilaku Paulus. Ada satu prinsip keyakinan-keyakinan yang membentuk perilaku Paulus, dan ini merupakan sesuatu yang kemudian penting kita pelajari. Kita sering kali kemudian mengabaikan Alkitab, dan lebih cenderung kita menikmati psikologi, sehingga kita akhirnya lebih menyenangi psikologi, dan kita kemudian tidak belajar lebih dalam dari Alkitab. Berikutnya yang kita perlu perhatikan adalah Gary Collins menyerukan agar orang Kristen menggali segenap kekayaan Alkitab sedalam mungkin untuk dikembangkan sebuah pemahaman fundamental Kristen tentang kondisi manusia, dan kemudian membangun kembali psikologi dengan cara yang memuliakan Tuhan, menempatkan Yesus secara fungsional sebagai Tuhan atas karya kita sebagai psikolog. Kita menempatkan Yesus sebagai sesuatu yang sentral di dalam penyelesaian persoalan manusia. Karena Yesus kemudian menjadi satu pribadi yang menyelesaikan persoalan paling mendasar yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh psikologi, yaitu dosa. Ya, karena psikologi memang tidak meyakini dosa itu, tetapi dosa itu menjadi satu persoalan manusia. Dosa itu kemudian merusak hubungan manusia dengan manusia. Dosa itu merusak hubungan manusia dengan lingkungan. Dosa itu kemudian merusak hubungan manusia dengan yang ilahi itu. Dan ini kemudian Yesus memulihkannya. Itu sebabnya kita perlu menaruhnya pada posisi yang tepat. Itu kemudian dalam reformasi gereja selalu diingatkan tentang hanya Yesus. Dan kita kemudian perlu mengarahkan sentral kita kepada sosok Yesus yang di atas semua karyanya berbagai persoalan manusia diselesaikan, termasuk juga persoalan perilaku manusia yang jahat itu. Yesus kemudian memberikan satu pengajaran yang menyadarkan manusia akan hal itu. Jadi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam proses integrasi, di dalam proses kita belajar tentang psikologi dengan kekristenan. Tentu ada banyak hal, bagian-bagian yang lain yang kita perlu gali lebih dalam, yang kemudian kita perlu diskusikan sampai kepada sisi praktis, mulai dari sisi yang bersifat teologis, filosofis, sampai kepada sisi yang praktis, sehingga kemudian kita menjadi lebih hati-hati ketika kita menggunakan psikologi di dalam pelayanan, tetapi kita juga menjadi lebih tajam di dalam menggunakan segala sesuatu, dan akhirnya menimbulkan kebermanfaatan yang baik bagi banyak orang. Terima kasih, ini sharing saya buat kita semua. Sebelum tinggalkan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.